Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah kali ini yaitu Digital Innovative Entrepreneurship yang diampu oleh Bapak Joko Suharyanto, SE MM CPOD. Saya Sandi Fibjili Andika akan mempresentasikan PPT saya. Sebelumnya, menurut penelitian terdahulu, bisnis digital atau digital business merupakan pemanfaatan teknologi digital untuk menciptakan keunikan, mulai dari model bisnis hingga pengalaman pelanggan. Bisnis digital digambarkan sebagai transformasi bisnis tradisional ke digital, yang mengharuskan semua perusahaan memikirkan kembali mereka akan tumbuh, bertahan, bersaing, dan berkembang di era digital. Organisasi yang tidak mampu beradaptasi pasti akan terseleksi dan bangkrut. Kesimpulannya, bisnis digital merupakan cara perusahaan memanfaatkan teknologi digital seperti internet, media sosial, dan perangkat mobile untuk meningkatkan kemampuan bisnis demi mendukung operasi bisnis agar berjalan dengan baik. Melalui media digital, pemasaran produk yang dilakukan dapat menjangkau target secara luas dan efektif, sehingga dapat meningkatkan penjualan serta memaksimalkan pencapaian tujuan bisnis. Teknologi dan internet telah diterima secara luas oleh masyarakat, sehingga kegiatan bisnis digital saat ini menjadi pilihan utama dalam bertransaksi, baik pelaku bisnis maupun pelanggan. Ada beberapa perbedaan digital bisnis dan bisnis konvensional. Bisnis digital mengandalkan platform online untuk melakukan pelayanan dan promosi. Interaksi yang biasa kita lihat adalah review dari produk yang mereka beli. Tidak perlu tampak fisik dari sebuah kantor, sehingga menekan biaya operasional dan lebih hemat. Target pasar mereka pada tingkat nasional atau global. Pemasaran digital melalui iklan online dan media sosial. Kecepatan transaksinya real-time, sedangkan bisnis konvensional, pelayanan penjualannya hingga interaksi langsung dengan calon pembeli dan pembeli dilakukan pada toko fisik atau kantor. Masih perlu pendanaan dalam biaya sewa tempat dan peralatan. Fokus pada target pasar lokal karena terbatas, dengan keadaan geografi dan hadirnya tampak fisik. Konsep promosi dengan cara menyebarkan brosur dan iklan cetak. Kecepatan transaksi terbatas dalam jam operasional. Ada beberapa jenis-jenis bisnis digital, yaitu versi digital dari bisnis non-digital adalah bisnis yang menawarkan versi digital dari barang atau jasa yang biasanya dijual dalam bentuk fisik, seperti menjual e-book, e-jurnal, dan e-komik, merupakan bentuk digitalisasi dari bisnis tradisional yang sebelumnya dilakukan secara offline. Contohnya, toko buku fisik menjadi toko buku online, yaitu Gramedia Online. Rental DVD menjadi streaming atau Netflix. Toko retail menjadi marketplace, seperti Tokopedia. Fasilitas digital dari bisnis non-digital. Bisnis digital yang berperan sebagai penghubung atau platform antara penjual dan pembeli. Contohnya, Gojek, menghubungkan driver dan penumpang. Shopee, menghubungkan seller dan buyer. Traveloka, menghubungkan hotel dan konsumen. Kemudian ada hybrid, yang merupakan kombinasi penggunaan berbagai jenis bisnis digital untuk memaksimalkan pendapatan. Menggabungkan model bisnis digital dan fisik secara bersamaan. Contohnya Starbucks, yang diorder via aplikasi. IKEA, belanja online dan offline. Kemudian ada Blibli, toko online plus toko fisiknya. Studi kasus yang saya angkat pada kesempatan ini adalah Halodoc. Halodoc merupakan startup digital di bidang kesehatan yang menyediakan layanan kesehatan berbasis platform digital. Layanan utama Halodoc meliputi konsultasi dokter secara daring,
pembelian dan pengantaran obat, layanan tes laboratorium, serta integrasi dengan rumah sakit dan asuransi kesehatan. Berdasarkan klasifikasi jenis bisnis digital, Halodoc termasuk dalam kategori bisnis digital hybrid. Hal ini dikarenakan Halodoc mengombinasikan layanan kesehatan konvensional, dokter, apotek, dan fasilitas kesehatan fisik dengan pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana utama dalam penyampaian layanan pada konsumen. Platform digital Halodoc berperan sebagai penghubung antara pasien dengan penyedia layanan kesehatan tanpa menghilangkan keberadaan layanan fisik. Halodoc juga menyediakan fitur pembelian obat, pemeriksaan lab, asuransi, pencairan rumah sakit, serta pembuatan janji dengan dokter yang seluruhnya dilakukan secara online. Metode pembayaran jasa yang digunakan Halodoc memberi beberapa opsi, di antaranya menggunakan Halodoc Wallet, kartu debit atau kredit seperti GoPay sebagai alat pembayaran untuk mempermudah transaksi secara online. Analisis keunggulan bisnis digital Halodoc. 1. Pasar tanpa batas. Sebagai platform digital, Halodoc mampu menjangkau pengguna di berbagai wilayah di Indonesia tanpa keterbatasan geografis. Selama pengguna memiliki akses internet dan perangkat digital, layanan Halodoc dapat digunakan kapan saja dan di mana saja. Konsep ini menjadikan Halodoc tidak bergantung pada lokasi fisik tertentu, sehingga skala pasarnya jauh lebih luas dibandingkan klinik atau rumah sakit konvensional. Dalam pengembangannya strategi digitalisasi bisnisnya, Halodoc juga berkolaborasi dengan pemangku kepentingan seperti rumah sakit, klinik, dan profesional. Salah satu strategi utama yang dimiliki Halodoc adalah kolaborasi dan pengembang layanan kesehatan yang dimiliki. Halodoc telah bekerja sama dengan 2.000 rumah sakit, klinik, dan laboratorium serta 4.000 apotek di seluruh Indonesia. Menurut publikasi Primus tahun 2021, terdapat 12.000 dokter umum dan 8.000 dokter spesialis yang telah bergabung dengan Halodoc. Analisis keunggulan bisnis digital Halodoc. Yang kedua, potensi penghasilan. Model bisnis digital Halodoc membuka berbagai sumber pendapatan, antara lain biaya konsultasi dokter secara online, margin dari penjualan dan pengantrian obat, kerjasama dengan rumah sakit, laboratorium, dan perusahaan asuransi, dan layanan berlangganan, subscription, dan solusi kesehatan korporasi. Dengan basis pengguna yang besar dan terus bertambah, Halodoc memiliki potensi penghasilan yang tinggi, dengan biaya operasional marginal yang relatif lebih rendah dibandingkan ekspansi layanan fisik. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi digital. Halodoc secara optimal memanfaatkan teknologi digital seperti aplikasi mobile, sistem pembayaran elektronik, basis data kesehatan, dan integrasi API dengan mitra layanan kesehatan. Transformasi digital bisnis dan usulan pengembangan. Halodoc telah melakukan transformasi digital dengan mengubah proses layanan kesehatan konvensional menjadi berbasis digital, antara lain digitalisasi konsultasi medis melalui telemedicine, otomatisasi pemesanan dan pengiriman obat, integrasi data pasien secara elektronik, kolaborasi digital dengan dokter, apotek, dan rumah sakit. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan akses layanan kesehatan, tetapi juga mempercepat proses pelayanan dan mengurangi hambatan administratif. Agar Halodoc dapat terus berkembang dan adaptif terhadap perubahan teknologi, beberapa usulan pengembangan yang dapat dilakukan antara lain pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI, pengembangan layanan berbasis wearable device, ekspansi layanan preventif dan wellness, dan penguatan keamanan dan privasi data kesehatan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.